Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menetapkan hidayah kepada kita, dan kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang mulai dingin ini. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sebagaimana kita telah ketahui bahwa sholat subuh berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan sholat-sholat berjamaah yang lainnya. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan ketika kultum selalu kita ingatkan bahwa mendatangi sholat subuh berjamaah khususnya itu adalah merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut sekali untuk kita syukuri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan pekan yang lalu atau pembahasan yang lalu kita menyinggung sedikit tentang masalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri sebagai seorang mukmin. Pembahasan sebelumnya kita bahas tentang tanda-tanda husnul khotimah bagi orang-orang mukmin. Jadi tanda-tanda yang kita sebutkan itu adalah untuk orang-orang yang mukmin. Tidak seperti pandangan masyarakat awam, sebagian tempat itu asal kejadiannya seperti itu maka dianggap itu husnul khotimah. Padahal dalam kesehariannya tidak ada tanda-tanda keimanan yang ada pada dirinya. Kadang-kadang sholat juga tidak, ke masjid tidak pernah dan sebagainya. Itu tidak ada sama sekali ciri-ciri bahwa dia adalah seorang mukmin, tetapi dia mendapati kematiannya itu mudah. Orang menganggapnya itu sebagai husnul khotimah. Padahal tanda-tanda husnul khotimah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Sementara
di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada batasan-batasannya. Batasan iman yang pertama adalah dia mau mengikrarkan dengan lisan, mengatakan dengan lisannya, mengakui dengan lisannya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, dan seterusnya sampai rukun iman yang 6 itu. Kemudian tidak hanya pengucapan lisannya saja, tetapi anggota badannya, amalan anggota badannya juga mewujudkan atau merealisasikan keimanannya tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah hatinya tidak nifak, tidak menyimpan kebencian ke dalam Islam. Karena kadang mengapa tiga-tiga ini harus lengkap? Kalau tidak lengkap berarti kalau misalnya hatinya sebenarnya tidak suka, tapi dia menampakkan keislaman, itulah sifat munafik namanya. Dan sifatnya iman itu, karakternya iman itu adalah kadang naik, kadang turun, kadang subur, kadang meradang. Ya. Makanya dikatakan yazidu wa yanqus, bertambah dan bisa berkurang. Bertambah pada saat dia bertambah ketakwaannya, dan berkurang pada saat berkurang ketakwaannya. Oleh karena itu, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengingat salah satu hadis Rasulullah SAW yang ini sudah masyhur, sudah sering kita dengar. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Yang dimaksud adalah mengingat kematian. Kematian disebut hazim, pemutus. Ya, karena dia memutuskan lagi, sudah putuslah kesempatan seseorang itu untuk bisa mendapatkan kebaikan. Demikian juga sebaliknya, sudah tidak ada lagi kesempatan dia untuk bisa berbuat maupun dia itu perbuatan yang buruk. Jadi putus semua. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan idza matal insan inqata'a amaluh. Kalau sudah meninggal manusia itu, putuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali dari yang 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya walaupun pelakunya itu sudah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, karena kita setelah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti kita konsekuensinya adalah setiap yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar itu sah dari Nabi, yang biasa kita sebut dengan hadis sahih. Sah itu, kabar itu dari Nabi, entah dia itu sifatnya logis menurut kita atau tidak, maka itu wajib untuk kita imani, wajib untuk kita percayai. Karena jalan pengabaran apa yang dikabarkan oleh Nabi, periwayatan apa yang dikabarkan oleh Nabi kepada kita itu bisa diidentifikasi, bisa diperiksa dalam ilmu hadis. Ya.
Namun kadang-kadang kita ini kebablasan. Pada saat berhadapan dengan hadis, kita mesti memilih mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang lemah, mana yang seterusnya. Tapi kalau sudah kaitannya dengan dongeng-dongeng yang beredar di masyarakat, kita tidak pernah meneliti. Ini apakah ini penuturnya benar atau tidak, kadang-kadang kan begitu. Ini masyarakat-masyarakat kita. Sehingga di akhir-akhir ini, di negara kita ini, banyak sekali terjadi apa yang namanya penyebaran ajaran-ajaran yang kalau kita periksa dari sumber akidah Islam, sebenarnya sangat menyedihkan. Ada orang yang mengaku nabi, dia tidak mau melepaskan baju Islamnya, itu masalahnya. Tidak mau melepaskan, kalau tidak mau mengakui kalau dia bukan Islam, itu tidak mau. Kecuali dia harus mengatakan dirinya Islam. Seandainya dia mengaku nabi dan dia tidak mengaku beragama Islam, itu mungkin tidak ada masalah. Silahkan. Itu kan bukan urusan agama Islam gitu. Ada yang mengaku bisa menelpon Allah lah, macam-macam. Mau Idul Fitri bukannya melihat hilal tapi malah menelpon Allah. Nah, kemudian ada yang mengaku bisa bicara langsung, berdiskusi, berdebat dengan malaikat Jibril, macam-macam. Dan ini anehnya, Pak. Anehnya ini ada juga pengikutnya banyak. Ini yang aneh. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ilmu ajaran Islam itu yang berdasarkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih sangat perlu terus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau orang mengaku sebagai nabi, ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa nabi itu sudah tidak ada setelah Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab kan disebutkan begitu. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Lalu masih ada yang percaya juga, itu berarti dia sedang bermasalah. Sekali lagi, masalah itu akan menjadi sebuah masalah ketika dia mengisbatkan dirinya kepada Islam. Islam sudah tidak seperti itu. Ajarannya jelas. Kalau riwayat dari Nabi saja diteliti itu bisa ketemu mana yang palsu, mana yang sahih, mana yang yang lemah. Tentu saja lebih mudah lagi sebenarnya kalau orang mau untuk meneliti ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan dan memotivasi diri kami sendiri supaya kita senantiasa menambah wawasan keagamaan kita dengan lebih dekat hubungan kita kepada Al-Quran. Al-Quran ini kita pelajari, namun tidak semata-mata hanya kita membaca bunyi-bunyi lafaznya saja. Al-Quran ini Pak punya keunikan juga. Kalau kita ajarkan lafaz-lafaznya dimanapun kita mengajarkannya, apalagi dengan senandung yang merdu, maka tidak ada yang akan menolak. Tetapi kalau kemudian sudah mulai dibahas bagaimana tafsirnya, bagaimana penjelasannya, bagaimana pengamalannya, di sana mulai ada yang mulai ada riak-riak, kok seperti begini gitu. Itulah keajaiban. Nabi sendiri pada zaman beliau masih hidup sudah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Mengadukan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sebagai barang yang ditinggalkan. Zaman Rasulullah masih hidup ini. Beliau sudah merasakan itu. Bahwa kalau belum terjadi pada saat itu, berarti akan terjadi pada masa sesudahnya. Dan menjadi sebuah kenyataan di era kita ini, kalau Al-Quran itu dilombakan, dilakukan dengan mendayu-dayu, merdu, itu luar biasa antusias orang mendengar. Bahkan
ketika disebutkan ada asma Allah, disebut Allah, Allah dan seterusnya. Pokoknya seperti mengharu biru orang mendengarkannya itu. Tetapi begitu dijelaskan maknanya satu persatu, mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya, mulailah di sana ada pergolakan di dalam hati kaum muslimin. Nah, di sini perlunya kita betul-betul mempelajari Al-Quran itu tidak semata-mata hanya bunyi-bunyinya saja, tetapi kita pelajari bagaimana kandungan maknanya, supaya kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang dia hadir di tengah-tengah kaum muslimin secara kasat mata dia itu menyesatkan umat Islam dari jalan agama Islam. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Sejak zaman Rasulullah SAW sudah seperti itu. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelincirkan menurut mereka. Tapi pada saat itu Nabi masih menerima wahyu, jadi tidak susah, tinggal menunggu wahyu bagaimana cara menjawabnya. Tapi kita zaman sekarang, kita kembali kepada wahyu yang sudah disempurnakan, yaitu Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipahami dengan pemahaman yang benar dari kalangan salafus saleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran menyebutkan tentang peringatan akan pentingnya kita mengingat kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Di sini dalam surat Al-Hijr ini ayat 99, Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian itu dengan al-yakin. Ya, banyak pelajaran di dalamnya yang bisa kita jadikan kita jadikan penambah keimanan kita kepada kebenaran Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti istilah kematian dengan keyakinan, itu al-yakin ini memang sesuai dengan apa yang kita sering hadapi. Betapa banyak orang sudah membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu sudah begitu matang, sudah ada aksinya, sudah dimulai, kemudian ternyata apa yang direncanakan dengan begitu matang itu ternyata masih gagal juga. Ketika dia membuat perencanaan, seakan-akan dia begitu yakin bahwa dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Yakin sekali. Tetapi kalau Allah tidak sesuai antara usaha kita dengan ketentuan Allah, maka tidak sesuai juga hasilnya. Tidak berhasil seperti apa yang kita rencanakan. Ada seorang yang meninggalkan negaranya dari Indonesia, jauh-jauh pergi kerja ke Malaysia misalnya, atau ke Saudi misalnya. Tiba di sana, dia sudah berusaha kerja baik, dia sudah berusaha bekerja dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ternyata kan banyak kita dengar seperti itu. Sampai di sana mendapat masalah, entah dituduh mencuri atau apa gitu. Kemudian dia di sana ternyata harus malah terpidana. Tentu kalau kita berpikir kembali kepada awalnya, seandainya dia tidak pergi ke sana, dia tidak akan bermasalah, kan seperti itu. Tapi itu tidak bisa kita kembalikan seperti itu, karena itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dihindari. Kalau sudah terjadi, maka itu sudah takdir. Awalnya ketika berangkat ke sana, dia yakin bahwa akan mendapatkan upah sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Tetapi hasilnya tidak meyakinkan akhirnya. Makanya tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang paling meyakinkan kecuali adalah kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan beribadahlah kepada Tuhanmu hingga al-yakin datang kepadamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam firman-Nya yang lain,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini lengkap ini ayatnya ini ya. Ini yang pertama maknanya adalah setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Dan nanti kalian hanya akan diberikan balasan kalian secara sempurna di hari kiamat. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah meraih kemenangan. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Di dalam ayat ini ada 4 poin. Yang pertama adalah pernyataan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Ini sudah tidak kita sanksikan tentu saja ya. Semua yang bernyawa sudah pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ada yang matinya itu cepat ketika dia masih kecil, ada yang pada saat dia sudah anak-anak, ada yang pada saat dia sudah remaja dan seterusnya, tua, ada yang tua sudah bosan, dia itu sudah bosan hidup, ternyata tidak mati-mati juga seperti itu. Itu hanya kapan saja kematiannya itu yang tidak disebutkan kapan kejadiannya. Dan kematian itu ada namanya proses menjelang kematian yang disebut dengan sakaratul maut. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kematian itu ada sakaratnya. Sakaroh ya, atau sekarat dalam bahasa kita. Diambil dalam bahasa Indonesia menjadi sekaratul maut. Rasulullah SAW menyebutkan ini di saat beliau menjelang wafatnya. Beliau mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya untuk kematian itu ada sekaratnya. Beliau yang kita yakini bahwa beliau adalah manusia termulia di atas permukaan bumi ini. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih merasakan yang namanya sakaratul maut. Beliau mengabarkan sendiri kepada kita melalui hadisnya. Berarti ini adalah sesuatu perkara, apalagi ini perkara yang gaib, maka ini wajib untuk kita yakini. Dan mungkin kita sering melihat adanya hal ini. Ketika kita memperhatikan orang yang hendak meninggal itu, makanya sebaiknya kalau ada orang yang keluarga atau yang kita kenal, kita bisa mendekat, kita berikan bimbingan supaya kematiannya itu diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kita akan menyaksikan bagaimana proses berakhirnya nyawa seseorang, dan ini bisa menyebabkan kita ingat bahwa kita juga akan mengalami hal seperti ini, hanya waktunya saja yang belum tiba. Sebagian ulama menjelaskan bahwa setiap rasa sakit itu pada saat sakaratul maut itu lebih keras daripada tebasan 1000 pedang. Jadi ulama-ulama ini mengumpulkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sakaratul maut. Gambarannya adalah seperti itu. Prosesnya itu sakaratul maut itu ada yang sangat sakit seperti itu. Dikisahkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ada seorang hamba yang soleh
yang setelah kematiannya muncul dalam mimpi orang dekatnya. Hamba itu pun ditanya, bagaimana engkau merasakan kematian itu? Kemudian si hamba itu menjawab, duhai demi Allah, saya merasakan hal yang sangat berat. La ilaha illallah. Sungguh, ia jauh lebih menyakitkan daripada direbus di dalam panci dan dipotong-potong dengan gergaji. Ini salah satu kisah-kisah yang menceritakan tentang adanya sakaratul maut. Yang jelas Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa maut itu ada sakaratnya. Yang setiap orang tentu saja berbeda-beda dalam menghadapi sakaratul mautnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jelas setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian pesan yang kedua dari ayat yang telah kita baca tadi adalah Allah mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kematian itu sangat menyakitkan, tetapi ia hanya sebuah jembatan untuk berpindah kepada fase kehidupan yang kekal dan abadi yang bernama akhirat. Dan fase akhirat itu akan kita mulai dari alam kubur masing-masing. Jadi kan ketika orang sudah meninggal, berarti dia sudah masuk ke dalam alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Jadi dinding yang membatasi antara dunia dan akhirat. Lubang untuk menembus dinding itu namanya kematian. Tidak ada orang bisa masuk ke alam barzakh kecuali setelah dia mati. Dia putus dunia dan menembus alam barzakh dengan satu cara, yaitu dia harus mengalami kematian. Setelah dia masuk kepada alam barzakh ini, tidak lagi boleh dia keluar kembali ke alam dunia. Karena dia sudah berada ada batas. Barzakh itu dinding yang membatasi antara dunia dan akhiratnya. Dan itu disebutkan tentang barzakh ini 2 kali di dalam Al-Quran. Ada dalam surat Ar-Rahman, ada dalam surat Al-Furqan. Nah, di sana ada disebutkan tentang bagaimana alam barzakh. Makanya kita bisa dapati di dalam surat As-Sajdah itu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna kunna muqinun. Seandainya engkau melihat keadaan orang-orang yang berdosa itu pada saat dia menghadap kepada Tuhannya, artinya di akhirat dia sudah kembali ke alam akhirat, nakisu ru'usihim, dia menundukkan kepalanya inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat bagaimana dahsyatnya siksa neraka, bagaimana nikmatnya surga. Farji'na na'mal solihan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh. Ini orang yang menyesal. Dia menyesal setelah dia mengalami kematian. Dia sudah melihat betapa nikmatnya orang yang dimasukkan ke dalam surga. Dia sudah menyaksikan betapa sakitnya orang yang mendapatkan azab neraka, kabar neraka. Maka dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Tetapi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak bisa lagi orang ketika pada saat itu penyesalan tinggallah penyesalan saja. Dia hanya ungkapan yang tidak ada hasilnya, walaupun dia meminta berkali-kali meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, sudah tidak bisa lagi. Karena waktunya sudah habis. Pada saat ini dia akan ingat perkataan bahwa dulu akhirat hanyalah cerita.
Tapi sekarang dunia tinggallah cerita. Kan waktu di dunia ini kita ceritakan akhirat, oh itu cerita. Kadang-kadang ada orang yang tidak percaya itu, kayak kamu pernah masuk kayak pernah mati saja. Kan begitu. Ada sebagian begitu kalau diceritakan tentang akhirat. Nah, pada saat itu ketika sudah merasakan alam akhirat, manusia baru sadar, oh ternyata dunia itu sudah habis, tinggal cerita saja. Tidak ada lagi. Kan begitu. Nah, ini pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga yang terdapat di dalam ayat ini yang tidak kalah pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ukuran atau parameter kesuksesan hidup seorang manusia. Manusia yang sukses, manusia yang pemenang bukanlah manusia yang berhasil menyabet berbagai macam gelar di dunia ini dan omset yang sangat banyak, tetapi manusia yang beruntung dan sukses itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah meraih kemenangan. Jadi kemenangan apapun yang sifatnya masih di dunia ini masih bisa beralih. Kekuasaan masih bisa beralih, bahkan bisa sekejap beralih. Misalnya malam masih jadi presiden, besok bisa jadi sudah bukan. Apalagi kalau misalnya kayak di Turki pernah ada terjadi namanya disabotase oleh militer, tiba-tiba ke Mesir ya, Pak Presiden Mesir itu hari kemudian ada kalangan militer memberontak kemudian merebut kekuasaannya. Bisa beralih kalau yang namanya masih di dunia. Kesehatan juga begitu. 2 hari yang lalu kita ketemu masih sehat-sehat, ternyata dengar kabar sakit. Dan seterusnya, pokoknya namanya masih dunia, apapun sifatnya, dia masih bisa akan beralih. Dan belum bisa dinyatakan betul-betul sukses bagi seorang mukmin kecuali dia itu sudah terselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan keempat yang terkandung di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi juga mengingatkan satu fakta yang penting bagi kita, yaitu bahwa kesenangan dunia itu sangat mudah menipu kita. Manusia sering kehilangan kendali ketika berhadapan dengan dunia. Betapa kita sering mendengar logikanya kalau orang sudah mempunyai pengaruh yang sangat besar, punya jabatan yang sangat kuat, itu mestinya dia bisa menjaga bahwa dirinya tidak akan melupakan akan godaan-godaan yang lain yang bisa menggelincirkan atau yang bisa menjatuhkan martabatnya di dunia. Kan banyak terjadi seperti itu. Sudah menjadi sudah menjadi pejabat tinggi, ternyata dia hanya tergoda dengan 4 itu. Ada harta, tahta, wanita. Nah, akhirnya dia harus jatuh dengan sejatuh-jatuhnya kalau sudah seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah sebagai kesenangan yang menipu. Nah, ini kalau orang-orang yang beriman tentu saja dia bisa menjadikan dunianya sebagai pengantar dia untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan supaya dia terhindar dari neraka tadi dan bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman ketika memiliki harta yang dipikirkan bukan hanya dirinya saja untuk mengekalkan hidupnya, bahkan kalau orang-orang materialis itu kan dia mencari cara seakan-akan bagaimana caranya supaya nyawa ini tidak bisa lepas dari badan. Tapi itu kan hal yang nihil, yang sia-sia yang dia lakukan. Tidak akan bisa mempertahankan yang namanya
Nyawa itu walaupun hanya sekejap saja. Kekayaannya yang begitu banyak, ketika dia sakit dan tiba ajalnya, tidak bisa dia mempertahankan hidupnya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak berusaha untuk mencari harta. Karena dengan harta yang banyak, kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak baik di dalam perjuangan, dakwah, maupun untuk kepentingan sosial, atau memberi kesempatan kepada orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang halal dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka dan masukkanlah kami ke dalam surgamu.